Kura-kura raksasa itu tengah melayang pesat ke arah utara dan siap menukik menuju satu kawasan di mana terletak sebuah gua disebut Gua Pola Merah. Mendadak, binatang ini keluarkan suara menguik keras. Di bawah sana, dari kelebatan rimba belantara, tiba-tiba melesat satu cahaya putih. Kalau saja penunggangnya tidak cepat bertindak, menarik kepala kura-kura ke belakang, niscaya kepala binatang itu akan hancur. Ada pembokong jahat di dalam rimba, kata si penunggang. Kura-kura raksasa dengan rahang menggembung dan mata melotot tak berkedip. Dia adalah seorang gadis berparas cantik, rambut digulung di atas kepala, mengenakan pakaian berwarna jingga. Gadis ini rundukkan kepalanya lalu berbisik pada binatang tunggangannya. "Lah coklat, lekas kau melayang turun ke arah timur, lalu berbalik dan terbang ke jurusan datangnya cahaya serangan tadi." Seolah mengerti, kura-kura raksasa bernama Lai Coklat itu kepakkan sayapnya sedemikian rupa hingga tubuhnya berputar ke arah timur. Di satu tempat, kura-kura terbang ini berbalik dan melesat ke bawah, menjelang mendekati kawasan dari arah mana tadi cahaya putih menyambar. Gadis di atas kura-kura angkat tangan kanannya. "Aku mau tahu siapa yang kurang ajar berani mencari perkara." Lalu gadis ini pukulkan tangan kanannya. Selarik sinar jingga menggebu. Di bawah sana, daun-daun dan ranting pepohonan amblas berbentaran. Sebelum daun-daun itu luruh ke tanah, kura-kura raksasa telah mendarat di satu tempat. Gadis di atasnya dengan cepat melompat turun, lalu menyelinap sepat di antara pepohonan. Belum jauh bergerak, si gadis hentikan larinya. Mukanya merah mengetam pertanda geram. Dua tangannya dikepal, dari mulutnya serta merta keluar suara bentakan. Memang sudah kuduga, kau rupanya biang racunnya. Tapi sungguh tidak kusangka, bangsa peri itu ternyata makhluk pengecut yang tega mencelakai orang dengan jalan membokong." Orang yang dibentak tertawa tawar. Sesaat dia usap kepala angsa raksasa di atas di mana dia berada, lalu melompat turun sambil merangkapkan dua tangannya yang bagus di atas dada. Orang ini adalah seorang gadis cantik bermata biru, berkata dengan suara datar terang-terang saja. "Gadis genit dengan pongah lu jelita. Wahai, tak ada yang berlaku pengecut, tak ada yang berniat membokong. Kalau memang ada niat mencelakai, pukulan sakti sinar putihku tadi pasti tak akan melesat." Mendengar ucapan orang, Dara berpakaian jingga jadi tambah penasaran. "Pria seputih, katakan apa maumu? Apa tamparanku beberapa waktu lalu masih kurang nyaman dan kau minta digebuk sekali lagi?" Seperti yang dituturkan dalam serial Wiro Sableng sebelumnya berjudul Hantu Tangan Empat, ada di channel ini. Antara Lujelita dan pria angsa putih telah terjadi bentrokan cukup hebat. Lujelita kemudian membawa Wiro dengan kura-kura terbangnya, meninggalkan pria angsa putih dengan perasaan dendam penasaran. Dapat dimengerti kalau kini sang peri menghadangnya di kawasan rimba belantara itu. Pria angsa putih tertawa panjang. "Lujelita, aku mencegahmu di tempat ini untuk menanyakan sesuatu. Kemana kau bawa pemuda asing bernama Wiro Sableng itu? Apa yang telah kau lakukan terhadapnya?" Astaga, jadi hati serta pikiran rupanya masih belum lepas dari pengingat pemuda satu itu. Lujelita geleng-gelengkan kepalanya. "Bukankah sudah jelas kukatakan dia tidak menaruh hati padamu? Buktinya dia mau ikut bersamaku dan kau ditinggal begitu saja. Sungguh aku tidak mengerti. Lelaki itu suamimu bukan, kekasih juga bukan. Mengapa merepotkan diri mencarinya?" Merah padam paras peri angsa putih mendengar ucapan Lujelita. Rasanya ingin dia melabrak gadis itu saat itu juga. "Lujelita, jika pemuda itu ikut bersamamu, apa kau mengira dia suka padamu? Kau memang pandai merayu. Kau menjual kecantikanmu dengan bedak gedik dan bujuk rayu. Selain itu, kau juga mempergunakan ilmu kepandaianmu secara keji, memaksanya ikut bersamamu. Setelah itu, pasti kau telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya." Lujelita tertawa sambil sepasang alisnya dinaikkan ke atas dan hidungnya dipocong. "Cemburu, kau tidak dapat menyembunyikan rasa cemburumu, wahai pria angsa putih. Padahal pemuda itu bukan suami, bukan kekasihmu. Sungguh malang nasibmu, wahai pria angsa putih, tak mendapatkan cinta di atas langit sana sampai-sampai keleleran di negeri tanah silam. Gadis pecat berhati busuk. Dulu kukira hanya kaum lelaki di negerimu saja yang mendapat julukan hidung belang. Ternyata para gadisnya juga pantas mendapat julukan itu. Satu di antaranya adalah kau. Semua lelaki kau anggap bisa jatuh berlutut di hadapanmu. Satu hari kelak kau bakal kena batunya. Tak layak bagiku bicara lebih lama dengan manusia rendah sepertimu." Habis berkata begitu, pria angsa putih balikkan tubuhnya, melangkah menuju Lai Putih, angsa raksasa tunggangannya. "Bersinting, kau mencari pangkal sengketa memancingku ke rimba ini. Kalau pelajaranku tempo hari belum cukup, biar ku beri pelajaran sekali lagi agar mulutmu tidak lancang. Aku mau lihat apa kau masih bisa bicara lancang menghina jika mukamu sudah kurubah menjadi muka setan."
Sosok Lu Jelita tiba-tiba melesat ke arah peri angsa putih. 10 jari tangannya yang memiliki kuku-kuku cukup panjang menyambar ke depan. Dari ujung kuku itu menderu kepulan asap berwarna jingga. Yang diserang adalah wajah sang peri. 10 kuku iblis penggurat langit. Seru peri angsa putih kaget. Dia tahu betul keganasan ilmu yang dipergunakan Lu Jelita untuk menyerangnya itu. Jangankan muka orang, batu sekeras sekalipun bisa hancur terkena cakaran 10 kuku itu. Sambil berseru keras, peri angsa putih cepat menyingkir, selamatkan wajahnya. Bersahabat dengan itu, dari sepasang matanya menyembur 2 larik sinar biru. Kini Lu Jelita yang terkejut tersigap dan buru-buru bersurut sambil tarik pulang serangannya. Fus, fus. Yat, syat, syat, syat. 2 larik sinar biru memampas 1 jengkal di atas jari-jari Lu Jelita. Walau dia berhasil selamatkan 2 tangannya, namun tak urung Lu Jelita jadi terhuyung-huyung karena kuda-kuda sepasang kakinya sempat goyah. Apalagi dia berusaha mengimbangi peri angsa putih, memburu, dan tangan kanannya berkelebat sangat cepat. Gadis viral tukang rayu, akan kukembalikan hadiah yang pernah kau berikan tempo hari. Peri angsa putih berseru keras lalu plak. 1 tamparan keras mendarat di pipi kanan Lu Jelita. Gadis ini terpekik dan jatuh terduduk di tanah. Darah berlelehan dari sudut bibirnya yang pecah. Pemandangannya sesaat berkurang-kurang. Tiba-tiba didahului suara menggembor. Lu Jelita melompat bangkit. 2 kakinya dikembangkan dan sedikit menekuk. Mulutnya komat kamit sementara tangan kanannya yang diangkat ke atas diputar ke kanan. Angin sedahsyat puting beliung memancarkan sinar merah menderu keluar dari telapak tangan Lu Jelita, membuat peri angsa putih tersentak kaget. Hah, pukulan mengelupas puncak langit menguruk kerak bumi, teriak peri angsa putih. Dari mana kau mendapatkan ilmu itu? Kalau bukan dari hantu buka dua. Dari mana aku mendapatkan? Boleh kau tanyakan pada setan di neraka langit ke-7. Jawab Lu Jelita lalu tertawa bergelak. Peri angsa putih palangkan 2 lengannya di depan dada. Sepasang matanya memandang tak berkedip. Begitu dia anggukkan kepala dari tangan yang bersilang, menyambar keluar 1 gelombang sinar biru, menghantam laksana air bah, memapasi sinar merah sangan Lu Jelita. Inilah ilmu kesaktian bernama membalik langit menggulung bumi. Merupakan satu ilmu langka yang dimiliki para peri dan jarang sekali dikeluarkan kalau tidak dalam keadaan terdesak. Seperti diketahui, ilmu pukulan mengelupas puncak langit mengeruk kerak bumi yang dilancarkan Lu Jelita adalah satu ilmu ganas yang bisa membuat musuh menemui ajal dengan sekujur tubuh terkelupas hingga tinggal tulang belulang. Di lain pihak, ilmu membalik langit menggulung bumi yang dilancarkan peri angsa putih memiliki kehebatan yang sanggup menggulung setiap serangan lawan yang datang lalu memberikannya pada si penyerang. Jika hal itu sampai terjadi, maka Lu Jelita akan mengalami nasib senjata makan tuan, yakni menemui ajal oleh ilmu kesaktiannya sendiri. Kini yang menentukan ialah tingkat kekuatan tenaga dalam masing-masing. Jika tenaga dalam Lu Jelita lebih hebat, maka peri angsa putih akan menemui ajal secara mengerikan. Sebaliknya, jika tenaga dalam sang peri berada di atas lawan, maka Lu Jelita akan menemui nasib mengenaskan. Dalam keadaan sangat menegangkan begitu rupa, tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat disertai bentakan menggetarkan seantero ring belantara. Pantolol, kawin saja belum? Mengapa dekat mencari mati? Fus! Sinar putih panas dan menyilaukan berkilat di antara sinar pukulan sakti Lu Jelita dan peri angsa putih. 2 gadis itu sama-sama terpekik dan terpental. Lu Jelita menyangsang di antara semak belukar. Lelehan darah di mulutnya tampak bertambah banyak. Kakinya terkangkang demikian rupa hingga uratnya terpampang tak karuan rupa. Peri angsa putih terguling di tanah, dada pakaian tersinggap robek, dadanya mendejuk sakit. Untuk beberapa lamanya, 2 gadis ini tak bisa bergerak, saling melotot lalu sama-sama berpaling ke satu arah di mana saat itu tampak seorang pemuda berambut gondrong terduduk menyeringai di tanah sambil garuk-garuk kepala. Sepasang mata Lu Jelita dan peri angsa putih sama-sama terbuka lebar. Sementara itu, dari atas hancuran rantingan dan daun-daun pepohonan dalam keadaan hangus melayang jatuh menutupi bahu serta badan orang yang mereka pandangi. Pendekar 1-2. Virus bilang, Desar Lu Jelita. Dalam hati, gadis satu ini membatin agak gelisah. Dia muncul di sini. Jangan-jangan dia sudah tahu apa yang terjadi tepi sungai kecil tempo hari. Pemuda yang jatuh terduduk di tanah itu memang pendekar 212 Wiro Sableng adanya. Saat itu dadanya menunjuk sakit dan jalan darahnya tidak teratur akibat bentrokan dengan kekuatan tenaga dalam 2 gadis berkepandaian tinggi itu. Dia masih menjemplok di tanah seperti orang kesakitan. Padahal saat itu sebenarnya diam-diam matanya jelalatan melihat pemandangan yang tak mungkin terhindarkan. Lu Jelita masih melesak terkangkang di dalam semak belukar. Lalu di sebelah sana peri angsa putih terguling dengan dada sedikit terbuka. Peri angsa sadar terlebih dahulu. Dia segera rapikan pakaian yang robek lalu berdiri. Lu Jelita melompat keluar dari semak belukar lalu membenahi pakaiannya yang tersingkap aut-autan di sebelah bawah.
Dua gadis cantik ini sama-sama memaklumi kalau Wiro tidak muncul menengahi adu kekuatan dan tenaga dalam mereka. Salah satu dari mereka itu pasti menemui ajal dan yang lainnya terluka hebat. Pemandangan asik, gila, putih amat. Tapi sayang, singkat sekali, kata sang pendekar konyol sambil tersenyum, lalu bangkit berdiri dan tak lupa garuk-garuk kepala. Kalian berdua, ujar Wiro. Pasal lantaran apa maka hendak saling berbunuhan? Lujalita yang cerdik dan pandai merayu segera berbuat sesuatu mendahului pria angsa putih. Dia melangkah mendekati Wiro dan pegang lengan sang pendekar lalu bertanya, "Wiro, kau tak apa-apa? Maafkan diriku, aku..." Mendapat perlakuan semesra itu, tentu saja hati pendekar rusut menjadi lebih menaruh perhatian pada Lujalita. Namun karena tidak mau terpengaruh begitu saja, Wiro mengulangi ucapannya tadi. "Aku bertanya, kalian masih tidak mau menceritakan silang sengketa apa yang ada di antara kalian?" Pria angsa putih geleng-gelengkan kepala. Dia hendak menjawab namun lagi-lagi didahului oleh Lujalita. "Kau tahu sifatku, wahai Wiro. Tak mungkin aku mencari lantai terjungkat membuat silang sengketa. Kalau tidak karena sangat terpaksa, bagiku sangat tidak layak melayani peri dari langit ketujuh ini. Kejadian di tepi telaga tempo hari, rupanya dia menaruh dendam menghadangku di rimba belantara ini, bahkan sampai hendak membunuhku dengan cara membokong. Wahai, kalau saja tadi kau tidak muncul dan menolong kami dengan pukulan saktimu, niscaya peri jahat ini sudah kubuat melayang rohnya ke langit ke atas sana." "Wiro, jangan percaya ucapannya," kata pria angsa putih setengah berteriak. "Walau hatiku sakit memang menerima perlakuannya, namun tidak ada niat untuk membunuhnya, apalagi secara membokong. Aku hanya ingin memberi peringatan pada gadis ini agar dia tidak bicara, bertingkah, dan berbuat sembarangan. Ternyata sampai saat ini dia masih saja pandai bermanis mulut, padahal diam-diam dia menebar bisa kejahatan di mana-mana." Lujalita tertawa. "Mudah-mudahan pemuda sahabatku ini mau percaya akan apa yang kau ucapkan. Wahai, mengapa tidak kau katakan sekalian padanya bahwa kau tengah mencari-cari dirinya? Padahal sepertinya yang aku katakan padamu, dia bukan suami, bukan pula kekasihmu." Wiro jadi heran mendengar kata-kata Lujalita itu. Dilihatnya wajah pria angsa putih menjadi merah. Sebenarnya dia punya banyak pertanyaan pada dua orang gadis itu, tapi karena mereka saling berperang mulut, pendekar kita hanya bisa garuk-garuk kepala. "Dia memang bukan kekasih, juga bukan suamiku," pria angsa putih menyahuti ucapan Lujalita. "Apapun hubunganku dengan dirinya bukan urusanmu. Aku tidak menyembunyikan sesuatu. Sebaliknya, kau membekal niat buruk dalam hatimu. Bukankah kau sebenarnya kaki tangan hantu muka dua?" Lujalita mendengus. Lagi-lagi kau menyebut hantu muka dua. Pria angsa putih, sungguh pandai kau bermain kata, memutar lidah. Bukankah kau yang punya maksud jahat terhadap pemuda ini? Aku tahu semua tentang bunga mawar kuning yang hanyut di sungai kecil di satu bukit. Kalau bukan lindungan dari para dewa, sahabatku ini sudah pasti menemui ajal secara mengenaskan." Kening pendekar 1-2 jadi mengerit. Kata-kata Lujalita itu mengingatkan Wiro pada kejadian beberapa waktu lalu. Dia segera bertanya, Lujalita, apa yang kau ketahui tentang bunga mawar kuning beracun itu?" Lujalita mencibir ke arah peri angsa putih. Tanyakan saja padanya. Dia yang punya pekerjaan, tapi aku yakin dia akan menyangkal dengan 1000 cara." Wiro berpaling pada peri angsa putih setelah menatap wajah cantik berwarna biru itu. Sesaat dia lantas berkata, "Peri angsa putih, kita cukup lama bersahabat. Aku telah menanam budi padamu. Banyak pertolonganmu yang belum dapat aku balas. Sekarang, apakah kau mau mengatakan perihal mawar kuning yang beracun yang hampir mencelakai diriku itu?" "Wiro, aku tidak tahu menahu perihal yang kau tanyakan itu. Bunga mawar kuning, aku tidak mengerti." Lujalita tertawa. Sambil kembali memegang lengan pendekar 1-2, dia berkata, "Kau lihat dan dengar sendiri, wahai Wiro, bagaimana liciknya peri ini. Masih bisa berpura-pura pada saat perbuatan kejinya sudah ketahuan. Gadis bermulut busuk, berhati culas. Perbuatan keji apa yang telah aku lakukan terhadap dirinya?" Kata peri angsa putih hampir berteriak saking geramnya. "Jika kau mau mendengar, akan kubuka kedok kejahatanmu," kata Lujalita sambil mengerling dan tersenyum pada Wiro. Namun sebelum gadis ini meneruskan ucapannya, Wiro mengangkat tangan dan cepat berkata, "Lujalita, biar aku yang menjelaskan padanya." Lalu Wiro memandang pada pria angsa putih. Sambil bicara, dia memperhatikan sepasang mata biru si gadis itu untuk menjajaki apakah benar peri cantik ini tidak tahu menahu perihal bunga mawar kuning yang hampir merenggut jiwanya itu. Tak lama setelah aku meninggalkanmu, aku sampai di sebuah bukit. Di situ ada telaga dan aliran sungai kecil. Ketika berada di tepi sungai, kulihat sekuntum bunga mawar kuning dihanyutkan arus sungai. Karena belum pernah melihat bunga mawar kuning, apalagi bentuknya indah sekali, bunga itu kuambil. Ketika kudekatkan ke hidung dan kucium, mendadak aku tidak sadarkan diri.
Ketika siuman, ternyata ada seorang kakek aneh berkepandian tinggi menolongku. Menurut si kakek, bunga mawar kuning itu hanya tumbuh di lapis langit ketujuh dan merupakan bunga tanaman atau peliharaan pada bangsa peri. Mendengar penjelasan itu, aku menaruh syahwat sangka bahwa ada seseorang yang bermaksud meracuniku dengan bunga itu. Lalu karena bunga itu hanya tumbuh di atas di negeri para peri, aku jadi Wiro tak teruskan ucapannya. Dia garuk-garuk kepala dan tersenyum, namun tetap mengawasi air muka, terutama dua mata peri angsa putih. Mengenai bunga mawar kuning yang hampir mencelakai pendekar 112, harap baca serial sebelumnya berjudul Hantu Tangan 4, ada di channel ini. Wahai, aku tahu terusan ucapanmu, Wiro. Karena bunga mawar itu hanya tumbuh di negeri kami, kecurigaanmu tentu jatuh pada kami bangsa peri. Dan karena saat itu kau satu-satunya peri yang berada di negeri letak silam, maka jelas kaulah pelakunya. Bukankah begitu, wahai sahabatku pendekar 112 Wiro Sableng? Ujar Lujelita pula memojokkan peri angsa putih hingga sang peri menjadi merah padam wajahnya. Sambil bicara, Lujelita kembali memegang lengan murid yang Sintu Gendeng. Setelah menenangkan hati yang bergejolak marah, peri angsa putih berucap, seperti Wiro tadi, dia pun bicara dengan memandang tajam ke mata sang pendekar, pertanda bahwa dia tidak bergeming untuk menyatakan kebenaran apa yang diucapkannya. Wiro, kalau aku boleh bertanya, ketika kau meninggalkan diriku, dengan siapakah kau pergi dan kemanakah kau menuju? Wiro, hati-hati dengan pertanyaannya. Dia pasti bersilat lidah memutar balik kenyataan. Lujelita langsung menimpali ucapan peri angsa putih. Peri angsa putih tetap mengarahkan pandangannya ke mata Wiro. Dengan tenang dia berkata, aku bicara padamu, wahai sahabatku Wiro, bukan dengan gadis itu. Jangan pegangnya pada lenganmu, membuat hatimu menjadi luluh dan otakmu menjadi tumpul. Kebenaran tidak akan terkubur dengan rayuan semesra apapun. Wiro garuk-garuk kepala, memandang pada Lujelita. Dia hendak menarik tangannya, tapi pegangan Lujelita terus tambah kuat, sementara senyum dan kerling matanya tambah memikat. Wiro, kata Lujelita setengah berbisik, tidak ada gunanya berbicara pada peri jahat ini. Ayo kita pergi saja dari sini. Wahai, kau yang membuka pangkal cerita berbisa. Ketika bisa itu hendak berbalik menerkam dirimu, kau buru-buru hendak meninggalkan tempat ini. Kau merasa takut kini, Lujelita? Peri busuk, siapa takutkan dirimu? Bentak Lujelita dengan mata membelalang. Peri angsa putih tersenyum. Kau memang gadis pemberani, terutama pada lelaki. Kau memang tidak takut padaku, tapi kau takut kalau kedokmu terbuka sendiri. Hai, bagaimana ini? Ujar Wiro. Dia memandang pada dua gadis itu berganti-ganti. Jangan bingung sendiri, wahai pemuda asing, ujar peri angsa putih pula. Jawab saja pertanyaanku tadi. Nanti kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak sulit bagiku untuk menjawab, kata murid yang Sintu Gendeng pula. Kalau begitu, jawablah. Dengan siapa kau pergi? Kemana kau menuju? Peri angsa putih mengulangi pertanyaannya. Kau tahu sendiri. Kau juga melihat. Wiro garuk-garuk kepalanya dan memandang pada Lujelita. Si gadis ini kembali layangkan senyum manja dan mesra seraya berbisik. Kita pergi saja sekarang juga, Wiro. Aku pergi dengan dia, kata Wiro pada peri angsa putih. Kau pergi dengan gadis itu? Pergi kemana, Wiro? Kau tentu bisa dan mau mengatakan, kata peri angsa putih pula seolah menuntun. Waktu itu dia mengajakku ke gua Pualam Merah, namun aku menolak dan akhirnya kami pergi ke sebuah bukit. Di situ ada telaga serta anak sungai yang kusebutkan. Wahai, ingatanmu sangat cerdas sekali, Wiro. Jadi yang ada di tempat itu adalah kau dengan dia. Apakah aku juga ada di tempat itu? Pendekar kita gelengkan kepala. Berarti hanya kau dan dia yang berada di tempat itu. Jika kemudian ada bunga mawar kuning dihanyutkan air sungai, apakah mungkin aku yang menghanyutkan padahal aku tidak ada di sana? Mungkin saja kau muncul secara diam-diam dengan kepandianmu. Kau bisa saja melakukan hal itu, menukas Lujelita. Kau tidak tuli, wahai Lujelita. Pemuda itu mengatakan di situ hanya ada kau dan dia, kata peri angsa putih. Pada saat kejadian itu, aku tidak lagi bersama-sama denganmu, Wiro. Bukankah saat itu aku pergi mandi di telaga dan kau entah berada di mana? Kalau aku berniat jahat, mengapa tidak aku lakukan pada saat kau bersamaku? Lujelita, kau memang betul. Aku tidak mengikutimu sampai di telaga, kata Wiro pula. Berarti pada saat antara aku pergi dan kau berada sendiri di tepi sungai kecil, peri ini muncul dan membuang bunga mawar beracun itu ke dalam aliran sungai karena dia tahu kau ada di tepi sungai. Pasti kau akan melihat bunga itu dan mengambilnya. Wiro, kata peri angsa putih masih dengan segala ketenangan. Bunga mawar kuning itu katamu dihanyutkan arus sungai kecil. Apakah kau tahu dari mana atau di sebelah mana anak-anak sungai itu berasal? Kalau aku tidak salah, dari telaga di lereng bukit. Wahai, kau menjawab jujur dan polos. Lalu siapakah yang mandi pada saat itu di telaga di lereng bukit itu? Wiro terdiam, tapi kemudian segera berpaling memandang ke arah Lujelita. Di saat yang sama, Lujelita berteriak keras dan melompat ke arah peri angsa putih. Dasar peri jahat!
Kau putarbalikkan kenyataan. Kau yang melakukan kebusukan malah kini menuduh diriku. Tangan kanan Lu Jelita berkelebat ke depan, melancarkan satu jotosan keras ke arah dada Priang Saputi. Lu Jelita, siapa yang tak kenal dirimu? Kau menebar bujuk rayu cinta di mana-mana, tapi diam-diam kau membekal maksud busuk dalam hatimu. Balas berteriak Priang Saputi dengan sehep-sepat. Dihantamkan pula tangan kanannya ke depan. Buk! Dua lengan saling beradu keras. Dua gadis sama-sama terpekik dan mundur dua langkah. Priang Saputi pegangi lengan kanannya yang tampak bengkak. Lu Jelita terbungkuk-bungkuk menahan sakit. Di sela bibirnya terlihat darah mengucur, pertanda dia mengalami luka dalam yang cukup berbahaya. Sambil terus melangkah mundur, Lu Jelita memandang penuh geram pada Priang Saputi. Pri jahat, kalau saat ini aku terpaksa pergi, bukan karena aku takut. Jangan mengira kau telah mengalahkan aku. Lain waktu kau bertemu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Jangan harap kau bisa menginjakkan kaki lagi di tanah silam ini. Ah, Lu Jelita, tunggu, kau mau kemana? Berseru Wiro. Wiro, mari sama-sama kita tinggalkan tempat ini. Jangan kau sampai terpengaruh oleh dan tertipu oleh pria jahat itu. Harap maafkan aku, Lu Jelita. Kali ini aku tak bisa memenuhi permintaanmu. Justru aku ingin kau tetap berada di sini agar masalah yang kita bicarakan bisa menjadi jelas. Lu Jelita kelihatan sangat kecewa. Tak apa, aku tahu kau mencurigai diriku. Kau telah termakan ucapan perjahat itu. Harap suatu waktu kau akan sadar, di balik wajahnya yang cantik itu ada maksud busuk yang akan mencelakai dirimu. Di balik sinar matanya yang biru bagus itu, ada kobaran api yang akan membakarmu. Dengan wajah sedih, Lu Jelita memutar tubuhnya. Ketika dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba ada dua sosok bayangan berkelebat. Lu Jelita tampak kaget. Priang Saputi tak kalah kejutnya, tapi masih mampu berlaku tenang. Sebaliknya, pendekar 212 agak terheran-heran. Lu Jelita, kau memang harus segera meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba salah seorang yang barusan berkelebat muncul, berkata, Hantu Muka Dua sudah sejak lama mencarimu. Lu Jelita pandangi orang yang bicara padanya itu sesaat berlalu berkata, Kemana aku mau pergi? Itu adalah urusanku sendiri. Wahai, aku khawatir Hantu Muka Dua tak sedap makan tak nyenyak tidur karena sudah lama tak melihatmu. Jangan tunggu sampai dia jatuh sakit. Memangnya aku ada hubungan apa dengan Hantu Muka Dua? Hardik Lu Jelita. Gadis ini keluarkan suara mendengus lalu berkelebat pergi dari tempat itu. Wahai, galak amat darah satu ini. Pantas Hantu Muka Dua suka padanya. Orang yang barusan bicara pada Lu Jelita ini kini berpaling ke arah Priang Saputi lalu tertawa bergolak. Sahabat-sahabatku, tak sangka Priang hendak kita bunuh ini cantik sekali wajahnya. Kulitnya sehalus sutra, putih dan mulus. Senyumannya semanis madu. Kalau kalian berdua setuju, biar ku perpanjang sedikit umurnya agar aku bisa bersenang-senang. Aku tidak takut kutukan para peri. Orang itu ulurkan lidahnya berulang kali. Salah satu teman yang diajak bicara menjawab, dalam usia setua dan dosa karatan sekujur tubuh, aku tidak menampik menambah sedikit dosa. Apakah kau mau berbagi kesenangan denganku, wahai sahabat? Orang-orang yang barusan muncul itu lalu sama-sama tertawa bergerak. Orang yang berdiri paling dekat di hadapan Wiro dan Priang Saputi pada saat itu adalah seorang kakek berkepala botak berwarna hitam. Hidungnya luar biasa besar, hampir menutupi sebagian muka yang keriput. Orang kedua juga seorang kakek, bertubuh kurus kering berambut seperti ijuk. Matanya cuma satu, yang satu lagi yakni yang sebelah kanan terkatup picak dan sengaja dipoles dengan cat warna merah. Yang hebatnya, kakek ini tegak sambil mendukung seorang kakek lain di atas bahunya. Kakek ini juga memiliki rambut seperti ijuk, tapi putih semua. Sambil duduk di bahu si kakek tidak hentinya meniup sebuah seruling yang ujungnya ditancapi sebuah tengkorak. Suara tiupan seruling itu sambar tak karuan. Tapi si kakek tampak begitu asyik dan dia seperti tak peduli tengah berada di mana. Tak acuh keadaan sekitarnya. Hidungnya kembang kempis dan pipinya terkempot-kempot. Setiap dia meniup dari mulut, hidung, dua telinga dan sepasang mata tengkorak mengepul asap hitam. Wiro dekati Priang Saputi dan berbisik, dari omongan mereka, aku menduga keras mereka adalah kaki tangan Hantu Muka Dua. Apa kau kenal siapa-siapa mereka ini? Belum sempat Priang Saputi menjawab, kakek yang kepalanya botak hitam membuka mulut. Haha, sobatku mata picak. Apakah pemuda ini yang menurut pesan Hantu Muka Dua harus kita pesiangi dan kuras darahnya lewat ubun-ubun di kepala yang gondrong? Yang ditanya, kedip-kedipkan mata kirinya beberapa kali lalu menjawab, wahai, dari potongan tubuh dan ciri-cirinya memang tak salah. Mendengar ucapan orang, murid Eyang Sinto Gendeng maklum kalau kakek itu jelas membawa niat yang ada yang tidak baik terhadapnya. Dia memandang pada kakek picak lalu kedip-kedipkan matanya meniru sambil
Kemudian sambil sunggingkan seringai mengejek, dia berkata, matamu cuma satu. Apakah kau tidak keliru melihat bahwa aku orang yang dimaksudkan hantu muka dua? Kau pandai melucu, menyahuti kakek mata picak. Setelah urusan kami dengan priangsa putih selesai, kau akan kukirim ke tempat setan neraka melawak. Wah, hebat sekali. Baru kali ini aku tahu kalau di neraka, di sana ada tempat khusus untuk para setan melawak. Apa kau pernah mampir atau mungkin sudah melihat sendiri? Muda Sinto Gendang lalu tertawa gagila. Manusia tidak waras. Biar kubunuh kau sekarang juga, bentak kakek picak marah. Namun kakek botak kepala hitam cepat memberi isyarat. Sobatku, jangan kesusu. Jangan merusak suasana. Biarkan aku bersuka-suka lebih dahulu dengan percantik jelita ini. Lalu si kakek langsung saja mendekati peri angsa putih sambil senyum-senyum dan kedip-kedipkan mata. Sementara kakek yang berada di atas bahu si picak terus saja meniup seruling tengkoraknya. Asap hitam membumbung ke udara. Pendekar 112 cepat menghadang. Kakek hidung cendawan, tunggu dulu. Jelas kau dan dua kawanmu ini adalah kaki tangan hantu muka dua. Heran, di usia sudah bau tanah begini rupa, mengapa kalian masih saja mau berbuat jahat mencelakai orang? Sahabatku lah hidung besar. Dengar pemuda itu, enak saja kau disebutnya kakek hidung cendawan. Lucu memang. Tapi apa kau tidak jadi jengkel? Lekas katakan padanya, kita bukan mau berbuat jahat, tapi justru mencari pahala. Yang bicara adalah kakek mata picak, si pendukung kakek yang asik meniup seruling tengkorak. Kakek yang dipanggil dengan nama hidung besar tertawa panjang. Anak muda, kami membunuhmu bukan berarti berlaku jahat, berbuat dosa, tapi justru mencari pahala. Menurut hantu muka dua, kau telah membunuh seorang anak buahnya bernama hantu api biru. Gara-gara kau, dia juga kehilangan seorang pembantu utama bernama si pelawak sinting. Apa tidak pantas kalau hantu muka dua memerintahkan kami membalas dendam, mencabut nyawamu, menguras darahmu lewat ubun-ubun? Kabarnya konon darahmu dan dua temanmu mujarab untuk menjadi peredam senjata hingga mampu menjadi senjata sakti mandraguna. Kakek mata picak tertawa lalu membentak, sekarang agar kawanku si hidung besar memberi sedikit pengampunan dan mencabut nyawamu secara enak. Lekas kau beritahu di mana dua kawanmu berada. Makhluk geblek, maki Wiro, aku sudah bersumpah untuk membunuh hantu muka dua. Karena kalian kaki tangannya, ada baiknya kalian kutampas lebih dahulu. Wahai sombongnya, kata kakek mata picak. Hai kau menjauhlah, biar ku remas hidung cendawanmu sampai hancur, mengejek Wiro. Membuatlah hidung besar keluarkan suara menggeram-geram. Peri angsa putih mendekati Wiro dan cepat berbisik, jangan kau anggap enteng ketika kakek itu yang barusan kau tantang memiliki kepandaian hampir setingkat kakekku, hantu tangan empat. Apa? Ujar pendekar 102 tersingkap kaget. Si botak itu sangat tinggi ilmunya. Kakek yang picak itu bernama Picak Kanang. Ilmunya sulit dijajaki. Tapi yang sangat berbahaya adalah kakek berambut putih yang didukung di atas bahunya. Asap hitam dari seluruh tengkoraknya, jika sampai masuk ke dalam tubuh, bisa membuat aliran darah menjadi beku. Kakek satu ini setauku bernama Lasuling Maut. Siapa takutkan mereka, kata Wiro pula. Walau dia jadi garu-garu kepala dan tengkuknya mendadak menjadi dingin. Ikut aku, melompat ke atas angsa putih. Kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini sebelum terlambat. Mendengar bisikan peri angsa putih, Wiro menjadi bimbang. Tapi akhirnya dia menjawab, kalau kau mau pergi sekalian saja. Aku tetap di sini menghadapi 3 kakek sambal itu. Wahai, bagaimana ini? Peri angsa putih jadi bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap berada di situ. Hai, kenapa tidak pergi? Wiro menegur sementara hidung besar dengan menyeringai telah bergerak mendekati peri angsa putih. Sambil melangkah dia berkata, Picak Kanan, kau bereskan si gondrong ini. Aku akan meringkus peri cantik ini. Kalau aku berhasil, kau pasti akan mendapat bagian. Picak Kanan tertawa bergelak. Lalu basahi bibirnya berulang kali. Sedang mata kirinya dikedipkan tiada henti. Di atas bahunya, kakek yang bernama Lasuling Maut terus saja meniup suringnya. Kelihatannya tambah asyik karena matanya sampai terpejam-pejam. Tiba-tiba hidung besar menyergap ke depan. Tangan kanannya menyambar ke arah peri angsa putih. Gerakannya seperti orang hendak menotok. Ini adalah aneh, karena setahu Wiro tidak ada satu orang pun di negeri tanah silam memiliki ilmu menotok. Dengan cepat Wiro menghadam gerakan si kakek. Dia berhasil menelikung pinggang Ora.
Sementara itu, tanpa ada yang mengetahui, di atas sebuah pohon besar berdaun rimbun hingga sulit terlihat dari bawah, mendekam seorang berpakaian rumput kering berwarna hitam. Orang ini sulit dilihat wajah aslinya karena seluruh mukanya dilumuri dengan sejenis tanah liat. Lalu, tanah liat ini masih dilapisi pula dengan sejenis jelaga berwarna hitam. Walau siang bolong, begitu sosoknya tidak berbeda dengan sosok hantu. Entah sejak kapan dia berada di atas pohon itu. Yang jelas, orang ini merasa sangat cemas menyaksikan apa yang terjadi di bawah sana. Priangsa putih, ilmunya tinggi. Mungkin tidak sulit baginya menghadapi kakek berhidung besar itu. Namun jika dikeroyok tiga, kalau sampai kakek di atas dukungan turun tangan, wahai, aku khawatir dia bisa kelabakan. Bahkan bakal cedera berat. Lalu pemuda asing berambut gondrong itu, sampai di mana kehebatannya? Berdua dengan Priangsa putih, apa mungkin mereka menghadapi tiga kakek sakti kaki tangan hantu buka dua? Aku ingin sekali menolongnya, tetapi firasat menyuruh aku harus menunggu dulu sampai aku tahu siapa adanya sosok yang sembunyi di balik sayap angsa putih di sebelah kanan sana. Tapi apakah aku bisa menunggu? Kalau sampai salah satu dari dua orang itu mendapat celaka, berarti hidupku tambah tidak tentram. Wahai, mengapa nasibku jadi begini? Sementara orang yang kucari masih belum juga kutemukan. Orang di atas pohon mendadak berkaca-kaca kedua matanya. Dia cepat pergunakan tangan untuk mengusap matanya, lalu tetapkan hati. Sambil memperhatikan apa yang terjadi di bawah pohon, sesekali dia mengerling memperhatikan sosok Lai Putih, yakni angsa putih raksasa milik Priangsa putih. Ada siapa sebenarnya di bawah salah satu sayap raksasa ini? Sesaat setelah orang bermuka hitam mendekam di atas pohon, secara tak sengaja dia melihat sepasang kaki putih muncul di balik sayap sebelah kiri angsa putih. Dari bentuk sepasang kaki itu, dia bisa menduga itu adalah kaki milik seorang perempuan. Lebih dari itu, dia tak bisa menerka, namun mendadak saja dadanya berdebar. Kalau saja dia bisa melihat raut wajah perempuan yang sembunyi di balik sayap angsa itu. Anehnya, setauku, angsa putih itu galak terhadap siapa saja yang bukan tuannya. Tapi mengapa orang itu bisa enak-enakan sembunyi di bawah sayapnya tanpa si angsa menjadi marah? Orang di atas pohon kembali memperhatikan pergumulan antara Wiro dan dengan Lah Hidung Besar. Begitu berhasil mencekal pinggang lawannya dengan mempergunakan jurus kincir padi berputar, Wiro angkat tubuh si kakek siap untuk dibantingkan ke tanah. Tapi alangkah kagetnya murid Eyang Sinto Gendeng ketika mendadak dirasakannya sosok kepala botak hitam berhidung besar itu laksana seberat gunung. Dia tak mampu mengangkatnya. Penasaran, Wiro kerahkan tenaga luar dan mencoba sekali lagi. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di keningnya. Kerahkan seluruh tenagamu anak muda. Keluarkan semua ilmu kesaktian yang kau miliki. Asal jangan kau keluarkan isi perutmu. Mengejeklah Hidung Besar. Sialan, sebentar lagi kubanting kau sampai remuk, kata Wiro dalam hati. Dia kerahkan tenaga habis-habisan. Sosok Lah Hidung Besar terangkat tapi cuma setengah jengkal. Dan saat itu dari tubuh sebelah bawah murid Sinto Gendeng tiba-tiba saja keluar angin yang bersuara nyaring. Brengsek, mengapa sampai aku kentut? Wiro memaki diri sendiri. Lapi cakaran tertawa mengekeh. Bangsa kurang ajar. Lah Hidung Besar meludah dan memaki karena angin yang keluar dari bagian bawah si pemuda menyambar hidungnya dan baunya membuat dia mau muntah. Tiba-tiba kakek ini membuat gerakan aneh. Tahu-tahu kini Wiro lah yang dicekalnya, ditarik ke atas lalu brak, Pendekar Restu II dibantingkan ke tanah. Untuk sesaat lamanya, pemandangan Wiro jadi berkunang-kunang. Tulang punggung serasa hancur. Selagi dia tidak berdaya seperti itu, tiba-tiba Lapi Cakana melompat dan hujamkan kaki kanannya ke dada Wiro. Amblas dadamu, hancur jantungmu, teriaklah Hidung Besar. Sesaat lagi, kaki kanan Lah Hidung Besar benar-benar akan menghancur remuk tubuh Pendekar 21 Wiro Sableng. Tiba-tiba, sebuah benda panjang berwarna biru yang menebar bau harum laksana seekor ular besar melesat antara telapak kaki Lah Hidung Besar dan permukaan dada murid Eyang Sinto Gendeng. Lah Hidung Besar laksana menginjak lapisan karet yang kenyal. Kakinya terpental ke atas, tubuhnya ikut melambung setinggi 2 tombak. Ketika dia turun kembali, dilihatnya Wiro telah berguling selamatkan diri dan sesaat kemudian tegak memasang kuda-kuda siap menghadapinya. Dengan geram, Lah Hidung Besar berpaling ke kiri. Di situ dilihatnya Priangsa Putih tegak sambil memegang selendang sutra biru. Selendang inilah tadi yang dipergunakan sang peri untuk menyelamatkan Wiro. Wahai, Priangsa Putih menolong pemuda asing. Lah Hidung Besar decakkan lidahnya berulang-ulang. Kalau tidak ada hubungan apa-apa antara kalian berdua, pasti kau tidak akan bertindak seperti itu, wahai Priangsa Putih. Aku membawa hal yang tidak enak. Lapi Cakaran, lekas kau bunuh pemuda itu. Aku akan meringkus peri bermata biru itu hidup-hidup. Botak hitam Hidung Besar, kalau kau berani mendekati Priangsa Putih, kupanggang tubuhmu saat itu juga.
Wiro membentak sambil perlahan-lahan tangan kanannya diangkat. Lah hidung besar tertawa bergelak. Barusan kau hampir mampus di tanganku. Selamatkan diri saja belum mampu. Bagaimana kau bersombong diri hendak menolong pria ini? Walau tertawa dan menganggap enteng pendekar 1-2, namun diam-diamlah hidung besar merasa kaget ketika memperhatikan bagaimana tangan kanan pemuda berambut gondrong di hadapannya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi putih menyilaukan seolah terbungkus seduhan perak. Lah hidung besar bukan seorang penakut atau mudah menjadi kecut. Namun karena ingin cepat-cepat menguasai pria angsa putih, maka dia memilih berlaku cerdik. "Lah picak kanan!" serulah hidung besar pada kakek yang mendukung Lasuling Maut. "Aku tak begitu bernafsu menghadapi si gondrong itu. Aku lebih bernafsu menghadapi pria angsa putih." Habis berkata begitu, tanpa tunggu lebih lama, si hidung cendawan itu melesat ke hadapan pria angsa putih. Seperti tadi, tangan kanannya bergerak seolah hendak menotok. Pria angsa putih mundur 2 langkah, lalu kebutkan selendang sutra di tangan kanannya. Sinar biru bertabur di udara, laksana sebuah jala besar siap melibas sosok lah hidung besar. Tapi si hidung besar ini tertawa bergelak. Begitu selendang sutra biru menyambar, dia sengaja susupkan diri masuk ke dalam selubungan selendang. Selanjutnya, dia membuat gerakan bergulung ke arah lawan. Pria angsa putih berseru kaget ketika tahu-tahu lawan telah berada hanya 1 jengkal di hadapannya. Dengan cepat, gadis ini hantamkan tangan kanannya ke batok kepala lah hidung besar. Ini adalah satu serangan dahsyat yang jika mengenai sasaran akan membuat rengkahnya batok kepala. Namun gerakan pria angsa putih itu masih kalah cepat dengan gerakan tangan lah hidung besar. Begitu tangan kanan kakek botak itu menyambar di depan lehernya, pria angsa putih merasakan ada satu sambaran angin yang menusuk urat besar di tenggorokannya. Selendang biru di tangan kirinya terlepas jatuh. Lehernya seperti dicekik. Tubuhnya serta-merta menjadi lemas. Sang peri cepat kerahkan tenaga dalam serta alirkan darah ke leher, tapi sia-sia saja. Dia tak mampu membebaskan diri dari kekuatan yang menguasai dirinya. Di atas pohon, orang yang mukanya dilumuri tanah liat hitam mendesah penuh kaget. "Wahai, ternyata lah hidung besar benar-benar telah memiliki ilmu menjerat urat. Aku harus cepat menolong peri itu." Orang ini segera hendak melayang turun, namun hentikan gerakannya ketika tiba-tiba di bawah sana dilihatnya pemuda berambut gondrong melompat mendekati lah hidung besar yang telah memanggul tubuh pria angsa putih di bahu kirinya. "Hidung besar, hidung belang, turunkan gadis itu. Kalau tidak, ku tambas tubuhmu saat ini juga." Lah hidung besar tertawa mengejek. "Kau mau menembus tubuhku? Silakan saja. Wahai, sungguh senang mati berdua sambil memeluk gadis cerita ini." Meski kelihatannya menganggap enteng lawan, namun diam-diam kakek kepala botak berhidung besar ini merasa was-was ketika melihat bagaimana tangan kanan Wiro berubah menjadi putih menyilaukan seperti seduhan perak tertimpa sinar matahari. Maka dia cepat berkata pada lapicak kanan, "Kau hadapi si gondrong itu. Aku akan membawa peri ini ke istana kebahagiaan. Kutunggu kau di sana." Pergi saja, pemuda otak miring ini. Biar aku dan Lasuling Maut yang membereskan," menjawab lapicak kanan. Lah hidung besar cepat berkelebat, namun gerakannya tertahan karena di hadapannya pendekar 1-2 telah menghadang. "Tua bangka jahanam berhidung besar, kau membuat aku nekat." Habis membentak, murid Eyang Sitoganda langsung saja hantamkan karang-karangnya. Sinar putih menyilaukan berkiblat, hawa panas menerpa seantero tempat. Beberapa mulut keluarkan teriakan kaget. Orang di atas pohon tersentak. Pemuda gila, walaupun dia berhasil membunuh kakek itu, apa tidak sadar pukulannya juga akan menghabisi pria angsa putih. Orang di atas pohon serta-merta melompat turun sambil tangan kanannya dipukulkan ke bawah. Namun lagi-lagi gerakannya tertahan karena tiba-tiba kakek yang ada di atas dukungan lapicak kanan dan sejak tadi asyik terus meniup seruling tenggorokannya mendadak cabut suling tengkoraknya itu lalu susupkan ke bawah. Asap hitam menggebu keluar dari setiap lubang yang ada di tengkorak yang menyambar dahsyat menghantam cahaya putih panas pukulan sinar matahari yang dilepaskan pendekar 212 Wiro Sableng. Blar 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 blar. Letupan keras disertai pancaran bunga api terang benderang menggema 3 kali berturut-turut. Wiro terpental dan bergulingan di tanah. Mulutnya terasa asin ketika dia meludah. Ludahnya kelihatan merah bercampur darah, pertanda ada bagian tubuh yang terluka di sebelah dalam. Dia ingat ucapan peri angsa putih, yaitu bahwa asap hitam yang keluar dari dalam tengkorak yang menancap di seruling Lasuling Maut sanggup membuat darah lawan menjadi beku. Wiro sangat segera bangkit. Gerakan tangan dan kakinya, dia merasa lega karena walau di dalam ada luka, tapi lebih dari itu keadaannya tidak kurang suatu apa. Namun murid Eyang Sitoganda melegak kaget ketika dilihatnya kakek bernama hidung besar tidak ada lagi tempat itu. Celaka, jahanam hidung besar itu kabur bersama pria angsa putih. Baru saja Wiro berkata begitu, di samping kanan terdengar suara tawa mengekek disusul oleh tiupan seruling sember. Wiro menoleh, kakek picak memandangnya dengan seringai serta tawa mengejek. Di atas dukungannya, kakek berambut putih tampak asik meniup seruling tengkoraknya seolah di tempat itu tidak terjadi apa-apa. Walau memperhatikan
hanya sebentar dan diselimuti hawa marah. Namun murid Eyang Sitoganda melihat satu keanehan. Tadi tengkorak di ujung serunding itu selalu mengepulkan asap hitam, namun sekali ini tidak sedikit pun tampak asap hitam. Apa yang hendak dilakukan jahanam satu ini? Aku harus berhati-hati, kata Wiro membatin. Rahanya menggembung. Dia segera alirkan tenaga dalam tangan kiri kanan. Tubuhnya bergetar, tanda kali ini Wiro mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Lapicak kanan tertawa mengekeh, lalu kembali sunggingkan seringnya mengejek. Pemuda gondrong, kuras seluruh tenaga dalam yang kau miliki. Aku mau lihat sampai di mana kehebatan orang dari negeri yang katanya 1200 tahun lebih maju. Jangan terpancing. Jangan lakukan apa yang dikatakannya. Jangan kerahkan seluruh tenaga dalam. Semakin kau mengarahkan, semakin mudah baginya melumat dirimu. Tiba-tiba satu suara menggema dari atas pohon. Wiro belum sempat berpaling. Lapicak kanan dongakkan kepala dan gerakan mata kanan yang picak tertutup cat merah. Selarik sinar merah menderu. Pohon besar di atas sana mendadak sontak dilamun kobaran api. Lebih dari setengah bagian pohon itu kini tampak gundul hangus. Tapi orang yang tadi berada di tempat itu telah berkelebat lenyap. Lapicak kanan menggeram marah. Dia mendongak pada orang yang didukungnya. Wahai lasuring maut, siapa menurutmu bangsat di atas pohon tadi yang tahu kelemahan ilmu asap iblis pembeku darah ilikmu itu? Kakek di atas dukungan lepaskan ujung seruling dari mulutnya, lalu keluarkan suara jawaban bergumam yang hanya diketahui oleh yang dimengerti oleh kakek pendukung. Kau betul. Pasti keparak berjuluk penolong budiman. Sudah 2 kali dengan ini dia menggerecoki kita. Kita harus segera mencarinya. Kakek di atas dukungan kembali keluarkan suara bergumam. Kakek yang mendukungnya tampak kecewa tapi berucap, kau benar memang. Bukan saatnya mengejar bangsat satu itu. Kakek di atas dukungan tiba-tiba rundukkan kepalanya. Mulutnya meniup ke arah Wiro. Kalau tadi asap hitam menderu keluar dari semua lubang yang ada di tengkorak, kini asap itu menyambar dahsyat dari mulutnya yang meniup. Sesaat murid Eyang Sitoganda jadi bingung apa yang hendak diperbuatnya. Kalau dia ingat akan ucapan orang di atas pohon tadi, dia tidak boleh menyambuti serangan asap maut itu dengan pengerahan tenaga dalam. Tapi apa masuk akal? Dengan tenaga dalam saja dia tidak mampu menghadapi serangan asap, apalagi tanpa tenaga dalam sama sekali. Dalam bingungnya, Wiro akhirnya mencabut kapak maut naga geni 212. Begitu tenaga dalam disalurkan ke senjata mustika itu, dia langsung membabat. Sinar putih panas disertai gaungan seolah ada 1000 tahun mengamuk seperti hendak meruntuhkan langit, membelah bumi. Pemuda tolol mempergunakan senjata sakti itu sudah betul, tapi dia masih saja mengerahkan tenaga dalam. Orang bermuka tanah liat hitam memaki sendiri melihat apa yang dilakukan Wiro. Ucapan itu terdengar di balik serumputan semak belukar. Seperti ada petir menghantam bumi, rimba belantara itu sesaat terang benderang. Tara terbongkar, nyala api disertai gulungan asap menggebu. Sekapak maut naga geni 212 terlepas dari tangan Wiro. Di atas bahu kawannya, kakek berambut putih kembali meniup. Semburat asap hitam menyambar ke arah Wiro yang saat itu berusaha menangkap kapak saktinya yang tengah melayang jatuh ke bawah. Benar-benar tolol, mencari mati. Dari balik semak belukar kembali terdengar suara orang, lalu set, menyambar selarik sinar hitam yang mengembang berbentuk kipas. Sinar hitam ini bukan sinar hitam biasa karena disertai serpihan-serpihan aneh berbentuk bunga-bunga api yang memancarkan cahaya berkilauan. Pukulan mendabar budi hari ketiga. Selu lapicak kanan dengan tampang berubah, sementara di atasnya kakek berambut ijuk warna putih menggumam keras. Keduanya kaget dan kecut ketika melihat bagaimana cahaya hitam berbentuk kipas itu mendorong dengan dahsyat pukulan asap iblis pembeku darah yang disemburkan lasuring maut. 2 kakek terdorong ke belakang, tubuh mereka bergetar hebat. Kakek di sebelah atas cepat melintangkan sulingnya tengkoraknya di depan dada. Lalu benda ini diputar seperti titiran. Walau dia dan kawannya masih merasakan adanya tekanan cahaya hitam lawan yang tak kelihatan, namun 2 kakek itu merasa lega karena mereka mampu meredam serangan mematikan itu. Ketika cahaya hitam yang disebut pukulan menebar budi hari ketiga menyapu lewat di bawah kaki mereka, si kakek sebelah atas keluarkan lagi suara bergumam. Kali ini lebih keras. Aku tahu, aku sudah dengar lasuring maut. Walau hatiku panas, memang ada baiknya kita tinggalkan tempat ini. Urusan dengan pemuda gondrong itu biar kita selesaikan lain waktu. Sialan, keparat betul. Dia muncul lagi, seperti dulu. Seperti setiap muncul, dia tak pernah memperlihatkan diri. Lapicak kanan pegang pinggang kakek yang didukungnya, lalu bersiap memutar diri untuk tinggalkan tempat itu. Namun baru membuat setengah lingkaran, tiba-tiba satu cahaya menyilaukan menyambar ke arah dadanya. Bersamaan dengan itu ada suara menggaung aneh disertai hantaman hawa panas luar biasa. Sambil berteriak kakek bermata picak ini melompat mundur. Kakek yang didukungnya bergumam keras, lalu cepat-cepat kembangkan 2 kakinya. Sambaran sinar menyilaukan yang bukan lain adalah sabetan kapak maut naga geni 212 lewat di dada lapicak kanan dan hanya seujung kuku memapas di atas 2 kaki lasuring maut. Pemuda keparat, mampus kau! Teriak lapicak kanan marah sekali.
matanya yang picak digerakkan. Namun belum sempat dia menyemburkan api merah dari matanya itu, kapak sakti warisan Eyang Sintogendang dari puncak Gunung Gede kembali membabat. Sekali picak kanan tak bisa mengelak, kaki kirinya sebatas paha amblas, dipapas, dimakan kapak maut naga geni 212. Darah menyembur, tubuhnya mendadak sontak digerogoti hawa panas. Picak kanan meraung keras, lalu maut yang ada di atasnya melompat turun sambil tangannya melepaskan sesuatu. Saat itu juga terdengar letupan keras, lalu asap pekat kelabu menutupi pemandangan. Ketika asap itu lenyap, dua kakek aneh itu tidak lagi di tempat itu. Wiro hentakkan kaki penuh geram. Dia memandang berkeliling mencari-cari. Tidak tampak siapa-siapa, bahkan orang di atas pohon, dan kemudian bersembunyi di balik semak belukar, yakni orang yang tadi menolongnya dari serangan asap iblis pembeku darah, juga tidak kelihatan. Di udara terdengar suara menguik. Wiro cepat mendongak. Dia melihat lay putih melayang terbang menuju timur. Di punggungnya duduk perempuan berambut lepas panjang terurai di tiup angin. Aneh, angsa putih raksasa itu adalah mirip peri angsa putih. Lalu siapa perempuan yang menungganginya itu? Hendak dibawa kemana angsa itu? Mengapa lay putih bersikap jinang? Selagi Wiro memperhatikan sambil bertanya-tanya, tiba-tiba dari arah barat tampak melayang kura-kura raksasa ditunggangi perempuan berpakaian jingga. Lu cerita, desis Wiro. Ternyata dia masih di sekitar sini. Melihat arah terbangnya, jelas dia seperti mengikuti angsa putih. Aku harus menolong peri angsa putih. Kaki keparat bernama hidung besar itu pasti membawanya ke istana kebahagiaan. Aku akan menyusul ke sana. Tapi bagaimana dengan naga kuning dan si setan ngompol? Apakah mereka telah berhasil mendapat kesembuhan dari hantu Raja Obat? Sesaat Wiro jadi bimbang. Akhirnya dia tetap mengambil keputusan untuk berangkat menuju istana kebahagiaan. Ketika dia hendak bergerak pergi, mendadak pandangannya membentur selendang biru milik peri angsa putih yang tadi terjatuh di tanah. Wiro segera ambil selendang ini, melipatnya lalu memasukkannya ke balik pakaiannya. Di atas sebuah pembaringan batu yang dia alasi permadani dan bantal-bantal empuk terbuat dari rumput kering, hantu muka dua berbaring dengan mata terpejam, ditemani setengah lusin gadis cantik berpakaian serba mini. Di antara mereka yang memijat, ada yang memijat-mijat tangan atau kaki, ada pula yang memijit-mijit kepalanya. Seorang gadis bermuka bulat berbadan sintal sesekali menyuapkan sejenis buah-buahan menyerupai anggur ke dalam mulut hantu muka dua yang saat itu terbaring dengan penampilan wajah seorang lelaki separuh baya. Sudah beberapa kali gadis ini berusaha untuk memasukkan buah itu ke dalam mulut hantu muka dua. Namun hantu muka dua entah apa sebabnya sejak tadi selalu mengatupkan mulut. Di sisi kanan bersimpu gadis keenam, gadis yang paling cantik dari semua gadis yang ada di ruangan itu. Gadis ini memegang sehelai kipas daun yang dikipas-kipaskannya ke arah hantu muka dua dan menebar bau harum. Beberapa waktu lalu, tanpa ada yang berani bicara dan hantu muka dua masih saja berbaring dengan mata terpejam. Gadis yang memegang kipas bernama Lucky Niki. Di antara semua gadis yang ada di istana kebahagiaan itu, memang yang satu ini adalah kesayangan hantu muka dua dan lebih berani dari yang lain-lainnya. Wahai hantu muka dua, junjungan kami para penghuni istana kebahagiaan, raja di raja segala hantu di negeri Latara Silap. Sejak tadi kau berbaring berdiam diri pejamkan mata. Mungkinkah sakit menjangkit badan atau adakah sesuatu yang kurang mengenakan? Kalau memang berkenan di hati, sudahkah junjungan memberi jawaban? Jangan ganggu aku dengan berbagai ucapan dan pertanyaan. Aku tidak sakit, tapi sedang kalut pikiran. Banyak yang aku pikirkan saat ini. Kalian lakukan saja apa yang menjadi kewajiban kalian. Dan awas, jangan suapi lagi aku dengan buah celaka itu. Jangan berani berisik, apalagi bertanya. Wahai junjungan, maafkan kami kalau berlaku menyakiti hatimu. Tidak maksud hati berlaku kurang ajar. Kalau memang ada kekalutan pikiran dan kau mau menceritakan, siapa tahu kami bisa membantu, berucap gadis yang memegang kipas. Lucky Niki, aku sayang padamu. Tapi saat kalut begini, jangan kau berbanyak mulut. Jangan kira aku tidak tega menamparmu, kami yang cantik itu. Mendengar kata-kata hantu muka dua itu, gadis bernama Lucky Niki memandang pada 5 kawannya lalu tutup mulutnya tak berani bersuara lagi. Beberapa waktu lagi berlalu, sesekali hantu mengeluarkan suara seperti mendengkur. Tapi semua gadis itu tahu, sang junjungan bukan tengah tertidur lelap. Tiba-tiba hantu muka dua bergumam, lalu mulutnya terbuka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dua wajah hantu muka dua di depan dan belakang tampak mengucurkan keringat sebesar butiran-butiran jagung. Kalau saja tidak takut kena marah, Lucky Niki sebenarnya ingin bertanya apa yang tidak mungkin itu. Namun karena takut, gadis ini dan kawan-kawannya lebih memilih diam. Mendadak, hantu muka dua bangkit dari berbaring.
duduk di pembaringan, memandang berkeliling lalu berkata lagi, tidak mungkinlah Kasipo. Tidak mungkin kau adalah saudaraku. Tanda berbentuk gambar bunga dalam lingkaran yang ada di bawah lengan dekat ketiak kananmu itu. Mungkin hanya satu kebetulan saja. Kita tidak bersaudara. Haram bagiku bersaudara denganmu. Seharusnya aku bunuh kau. Saat itu jugalah Kasipo. Tapi jahanam betul. Mengapa aku berlaku tolol? Mengapa tidak aku lakukan? Seperti yang dituturkan dalam serial Wiro Sableng berjuluk Hantu Nyati Landak, di sebuah pulau terjadi pertarungan hidup mati antara Kasipo alias hantu kaki batu dengan hantu muka dua. Saat itu, hantu muka dua hendak menghabisi Kasipo. Hantu muka dua akan merenggut nyawa lawannya itu. Tiba-tiba dia melihat tanda cerahan berupa gambar bunga dalam lingkaran di lengan sebelah dalam dekat ketiak kanan Kasipo. Dia serta-merta ingat pada tanda yang sama yang ada pada lengannya sebelah dalam dekat ketiak kanan. Terbayang oleh hantu muka dua wajah seorang kakek bernama Lamanyala. Terngiang di telinganya ucapan orang itu. Ketahuilah, kau memiliki 3 orang saudara, semuanya laki-laki. Karena banjir besar melanda daerah tempat kediamanmu puluhan tahun silam, kalian berempat dihanyutkan air bah keempat penjuru angin. Semua saudaramu masih hidup. Begitu kabar yang aku siram. Namun di mana mereka berada, tidak aku ketahui dan tidak aku selidiki. Satu hal yang aku ketahui, kalian berempat memiliki tanda aneh di bawah lengan kanan sebelah atas. Dekat ketiak, tanda itu berupa gambar setangkai bunga dalam lingkaran. Hantu muka dua memandang berkeliling. Pandangannya berhenti pada wajah jelita Lukiniki. Memberanikan diri gadis ini berkata, Wahai hantu muka dua, raja di raja segala hantu, penguasa kerajaan yang berpusat pada istana kebahagiaan. Hal apakah yang tengah kau alami? Tadi matamu terpejam, tapi kau tidak tidur. Kau tiba-tiba bicara sesuatu, tetapi kau tidak mengigau. Kau menyebut-nyebut tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin, wahai hantu muka dua? Tidak dapatkah kami menolongmu dari kekalutan yang memuncah pikiranmu? Hantu muka dua sesaat masih menatap Lukinki. Kemudian dia memandang ke pintu. Sudah belasan hari mereka pergi. Sampai saat ini, apakah masih belum kembali? Wahai, gerangan siapakah yang junjungan pertanyakan? Sudahlah menyebut nama agar kami bisa menjawab, berkata Lukiniki. Yang kutanyakan adalah 3 sahabat tangan kananku di istana kebahagiaan ini. Sila hidung besar, sila picak kanan dan langsung maut. Jawab hantu muka dua pula dengan suara agak berang. Baru saja hantu muka dua selesai berucap, tiba-tiba di luar ruangan ada orang berseru. Hantu muka dua, junjungan penguasa istana kebahagiaan, kami bertiga yang kau tanyakan ada di luar sini. Mohon waktu untuk menghadap, kami membawa kabar buruk. Dua wajah hantu muka dua sesaat berubah menjadi wajah kakek-kakek pucat. Setelah hatinya tenang, wajahnya depan belakang kembali pada 2 wajah lelaki separuh baya. Pintu batu tidak dikunci, dorong dan masuklah. Hantu muka dua berkata, matanya memandang tak berkedip ke ujung ruangan. Dinding ruangan itu perlahan-lahan bergerak ke kiri. 2 orang kakek kelihatan tegak di seberang sana. Salah seorang diantaranya mendukung satu sosok yang paha kirinya buntung. Dari kutungan tubuh ini kelihatan darah masih mengucur. 6 gadis yang ada di ruangan itu menjerit ngeri, membuat hantu muka dua jadi tergagau kaget dalam kejutnya. Gadis-gadis jahanam, keluar kain semua, tinggalkan ruangan ini, hardik hantu muka dua. 6 gadis cantik serta-merta menghambur lari dan menghilang lewat sebuah pintu yang ada di balik tiang besar berukir. 2 kakek di ambang pintu bertindak hendak melangkah masuk. Jahanam, jangan berani masuk mengotori kamar ketiduranku dengan darah busuk. Hantu muka dua kembali berteriak marah. Dia melompat ke arah pintu yang terbuka. Saat itu 2 wajahnya telah berubah menjadi muka raksasa yang menakutkan. Hidung besar, mulut bibir tebal, taring mencuat dan rambut kumis serta janggut lebat aut-autan. Sepasang matanya yang besar memandang seperti mau menelan 2 kakek di depannya. Lalu dia memperhatikan kakek buntung paha yang ada dalam dukungan kakek berhidung besar berkepala botak hitam. Dengan suara bergetar menahan amarah, hantu muka dua bertanya, apa yang terjadi dengan lapicak karang, lasuling maut, lah hidung besar? Jawab! Kakek di sebelah kanan yang berambut seperti ijuk berwarna putih keluarkan suara bergumam, lalu masukkan ujung suling yang ditancapi tengkorak dan meniup 1 kali. Suling itu keluarkan suara sembar disertai mengepulnya asap hitam dari lubang mata, hidung, mulut dan telinga tengkorak. Keparat lasuling maut, apa kau tak bisa bicara wajar? Menghardik hantu muka dua. Rambut di kepalanya dan kumis tebal di bawah hidungnya sampai naik bercingkrak. Yang dihardik yakni kakek yang membawa suling kembali meniup sulingnya.
Suara sember terdengar lagi dan asap hitam tergali mengepul. Jahanam, kau membunuh aku. Kau mau membunuh aku dengan asap meracun itu. Kau memang sialan, tak pernah bisa bicara wajar. Hantu muka dua berpaling pada kakek yang mendukung orang tua buntung paha. Kau juga tidak bisa bicara wajar, atau perlu kurobek dulu mulutmu lah hidung besar. Ayo ceritakan apa yang terjadi. Maafkan kami wahai hantu muka dua. Maafkan aku. Sesuai perintahmu, kami berhasil menghadang pria angsa putih, bahkan sekaligus menemui kekasihmu Lu Jelita. Mendengar kata kakek yang hidungnya besar itu, dua wajah hantu muka dua depan belakang berubah menjadi muka lelaki separuh baya kembali. Dia mendesah sambil pejamkan mata. Wahai Lu Jelita kekasihku, bagaimana keadaannya? Lama nian dia tidak menyambangiku. Lama nian aku tak melihat wajahnya yang jelita. Lama nian aku tidak melihat lekuk tubuhnya yang bagus, putih dan kencang. Lu Jelita ada baik-baik saja wahai hantu muka dua, jawablah hidung besar. Lalu dia melanjutkan, keberuntungan kami malah lebih besar dari yang kami duga. Di tempat di mana Lu Jelita dan pria angsa putih berada, di situ juga ada pemuda asing dari negeri 1200 tahun mendatang yang kau suruh bunuh itu. Oh, maksudmu pemuda gondrong sinting bernama Wiro Sableng itu? Benar sekali wahai hantu muka dua. Tapi seperti katamu, pemuda itu tidak lagi bersosok kerdil, tidak setinggi lutut, tubuhnya sama besar dengan kita. Jahanam, siapa yang menolongnya hingga bisa jadi besar begitu rupa? Kami tidak tahu, kami tidak sempat menyelidik.